Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mei bercerita, pernahkah kalian melihat seorang pria berpakaian compang-camping masuk ke pesta mewah? Pernahkah kalian menyaksikan seorang gembel dihinakan di depan umum, hanya karena penampilannya? Siang itu, sebuah hotel megah di pusat kota sedang menggelar pesta pernikahan. Tamunya datang dari kalangan elit, pejabat daerah, polisi, dan kerabat dari keluarga besar sang pengantin. Suasana begitu meriah. Musik lembut mengalun, makanan lezat tersaji, dan para tamu terlihat sibuk bersuah foto di sekitar pelaminan. Namun semua itu berubah ketika seorang pria asing melangkah masuk melewati pintu utama. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh dan penuh noda debu. Ia tak memakai sepatu, hanya sandal usang yang sudah sobek. Aroma tubuhnya menusuk, membuat tamu-tamu terdekatnya refleks menutup hidung. Beberapa orang mulai berbisik. Siapa tuh? Kok bisa masuk? Jangan-jangan nyasar. Aduh, jijik banget. Sementara itu, di atas pelaminan, sang pengantin wanita yang duduk anggun mengenakan kebaya putih tiba-tiba terdiam. Matanya menatap tajam ke arah si gembel. Jantungnya berdegup. Ia mengenal wajah itu. Pria itu adalah masa lalunya. Laki-laki yang dulu pernah ia cintai, namun ia tinggalkan demi pria yang lebih mapan. Laki-laki yang dulu ia hina karena kemiskinannya. Kini pria itu berdiri di tengah pesta pernikahannya, dalam wujud yang jauh lebih menyedihkan. Gembel, pengantin pria yang mengenakan seragam polisi lengkap, berdiri dari kursinya. Dengan langkah cepat ia turun dari pelaminan, mendekati pria tersebut. Hei, kamu, mau apa ke sini? Hah? Suaranya lantang, menarik perhatian tamu-tamu lainnya. Si gembel hanya menunduk dan berkata pelan, "Maaf, aku cuma ingin mengucapkan selamat." Namun ucapan itu malah dibalas tawa keras dari dua tamu pria berseragam polisi lainnya. "Selamat? Gembel kayak kamu ngapain ucapin selamat? Hahaha, lihat dirimu, kayak orang baru keluar dari got." Pengantin wanita berdiri. Wajahnya merah, antara marah dan malu. "Aku gak tahu kamu bakal datang ke sini. Tapi kalau tujuannya cuma buat bikin malu, mending keluar." Dua polisi mendekati gembel itu dan mendorong bahunya. "Pergi sana. Ini tempat orang penting, bukan tempat pengemis kayak kamu." Namun gembel itu hanya tersenyum lemah. Ia menunduk, lalu berjalan mundur, duduk di salah satu sudut ruangan. Tidak bicara lagi. Tapi, yang tak diketahui siapapun, pria itu merekam semua yang terjadi. Di balik baju lusuhnya, tersembunyi alat perekam kecil yang ia aktifkan sejak pertama kali masuk. Tatapannya tajam meski wajahnya terlihat lemah. Ia tidak datang untuk merusak acara. Ia datang untuk menuntaskan sebuah misi. Beberapa menit berlalu sejak pria gembel itu terdorong keluar dari pelaminan. Namun ia tak beranjak pergi. Ia duduk bersila di sudut ruangan, menunduk, seolah tak peduli pada cercaan yang masih terdengar dari berbagai sudut pesta. Gembel nekat. Untung gak bikin rusuh. Dia mantan pengantinnya itu, katanya. Hahaha, pantes. Udah miskin, gak tahu diri pula. Namun tak ada yang tahu, dalam diamnya, pria itu menyusun rencana. Ia sudah mengamati gerak-gerik 3 orang polisi di pesta itu. Salah satunya adalah pengantin pria. 2 lainnya terlihat beberapa kali berbicara dengan suara pelan, memandang sekeliling dengan gelisah. Sementara itu, pengantin wanita kembali duduk. Tapi ia tidak tenang. Wajahnya murung. Ia masih memikirkan si gembel yang tadi muncul tiba-tiba. Lelaki itu adalah masa lalunya yang penuh luka. Dulu, mereka berjuang bersama. Ia jatuh cinta pada kesederhanaan pria itu. Namun ketika kehidupan makin sulit, ia mulai goyah. Ia merasa malu memiliki pasangan miskin. Apalagi ketika teman-temannya mulai membandingkan. Hingga akhirnya, ia memilih pergi. Ia memutuskan cinta mereka hanya dengan satu kalimat. "Aku butuh hidup yang lebih pasti." Sejak saat itu, pria itu menghilang. Tanpa kabar.
tanpa jejak. Tapi siapa sangka, hari ini ia muncul lagi. Bukan sebagai pria yang lebih baik, namun sebagai gembel yang tampak lebih menyedihkan. Di meja tengah, sang pengantin pria tertawa sambil meneguk minumannya. Ia berkata pada dua rekannya, "Lihat tuh, mantan istriku ternyata bodoh juga. Dulu hampir nikah sama gembel kayak dia. Untung sekarang dia dapat polisi." Teman-temannya ikut tertawa. Namun sesaat kemudian, salah satu dari mereka membisikkan sesuatu. Tadi kamu sempat bilang motor anak itu sudah lunas, ya?" "Iya, 2 juta cair. Barangnya masih di kita. Gak usah dikembaliin dulu." "Haha, anak kecil gitu gampang ditipu." Percakapan itu membuat pria gembel di sudut ruangan mengangkat kepalanya. Ia mendengar dengan jelas. Tangannya diam-diam memutar tombol kecil di bawah bajunya. Rekaman tersimpan sempurna. Dialah kakak dari anak yang mereka maksud. Seorang remaja yang mengalami kecelakaan tunggal, motornya diamankan oleh oknum polisi dan dimintai tebusan dengan dalih prosedur hukum. Padahal semua hanya akal-akalan. Dan hari ini, si kakak menyamar sebagai gembel, bukan untuk menghadiri pernikahan mantan, tapi untuk menangkap pelaku pemerasan yang sudah menyiksa adiknya secara mental dan ekonomi. Ia tahu, jika ia masuk dengan identitas aslinya, mereka akan bersih-bersih. Maka ia memilih menyusup, menyatu dengan cemoohan, menjadi hina agar para pelaku membuka topeng mereka sendiri. Dari sudut ruangan, ia tersenyum tipis. Waktunya hampir tiba. 30 menit berlalu sejak pria gembel itu masuk ke pesta. Ia masih duduk bersila, menunduk, nyaris tak bergerak. Tapi pikirannya bekerja cepat. Matanya awas mengamati, telinganya menangkap tiap obrolan yang melintas. Di atas pelaminan, pesta masih berlangsung. Para tamu sibuk menikmati makanan. Namun ada yang aneh. Beberapa pria berseragam polisi mulai gelisah. Salah satunya, pengantin pria, menerima telepon sambil menoleh ke arah sudut ruangan. Ke arah pria gembel yang kini mulai mencatat sesuatu di potongan tisu. "Orang itu bikin aku nggak nyaman," ucap sang mempelai pria sambil mengerutkan dahi. "Suruh keluarin dia beneran. Atau, mau gue usir langsung?" Dua polisi rekannya mengangguk. Mereka berjalan mendekat dengan raut wajah serius. Salah satu dari mereka membentak, "Hei, kamu masih di sini aja. Jangan bikin malu." Namun saat mereka berdua mendekat, pria gembel itu justru berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara tenang, "Aku tidak mengganggu siapapun. Aku cuma mengamati dan mencatat." Polisi itu tertawa. "Mencatat? Emang kamu siapa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya merogoh kantong bajunya, mengeluarkan lembar kertas kecil yang berisi daftar nama dan waktu. "Ini bukti suara kalian tadi. Tentang motor adik saya, dan uang yang kalian paksa dia bayar." Seketika wajah dua polisi itu berubah pucat. Namun mereka masih mencoba menutupinya dengan tawa. "Apa maksudmu? Nggak ada yang namanya pemerasan. Itu prosedur hukum." Namun dari balik tiang pilar ruangan, seorang pria berpakaian jas dan berambut cepat mengarahkan kamera kecil ke arah mereka. Ia menyentuh telinganya, memberi kode melalui alat komunikasi. Target sudah bicara. Siap dikunci. Pria gembel itu tidak bicara lagi. Ia kembali duduk. Perlahan menghela napas. Ia tahu waktunya belum tiba. Timnya belum masuk. Tapi informasi yang dibutuhkan sudah cukup. Sementara itu, pengantin wanita memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia gelisah. Ia mulai curiga. Pria yang dulu ia tinggalkan bukanlah orang biasa. Caranya berbicara, caranya menatap, tidak seperti gembel pada umumnya. Beberapa tamu mulai berdatangan menanyakan keributan kecil yang terjadi. Tapi kedua polisi yang tadi membentak hanya menjawab dengan suara pelan. "Nggak apa-apa, hanya orang gila sok tahu." Padahal dalam hati mereka mulai ketakutan. Apalagi ketika pria itu mulai mengeluarkan ponsel rusak, membuka layar pecahnya, dan memperlihatkan tampilan rekaman suara. "Aku cuma ingin kalian dengar sendiri nanti, di kantor."
Ucapan itu terdengar pelan, tapi menghantam keras. Di luar gedung pesta, dua mobil hitam dengan kaca gelap mulai parkir perlahan. Seseorang berseragam tentara turun, membuka ponsel, dan mengangguk. Operasi tinggal menunggu aba-aba. Sementara itu, di dalam ruangan, pesta tetap berlangsung. Tapi ketegangan mulai menyebar. Seolah badai besar sedang bersiap datang. Dan sang gembel tetap duduk diam. Menunggu waktu untuk berdiri. Menunggu momen untuk membongkar segalanya. Jarum jam menunjukkan pukul 4 sore. Sudah 3 jam sejak pria gembel itu datang dan mengundang kehebohan. Namun kini, suasana pernikahan mulai kembali tenang. Para tamu masih bercengkerama, meski beberapa polisi mulai menunjukkan gelagat gelisah. Di sudut ruangan, pria itu masih duduk. Matanya sesekali memperhatikan pengantin pria dan dua rekannya. Ia melihat mereka saling berbisik, menyimpan sesuatu dalam kantong jaket, dan menunjukkan gelagat tegang. Sementara itu, dari balik dapur hotel, dua pria berbaju pelayan bergerak cepat. Mereka tidak benar-benar pelayan. Di balik celemek yang dikenakan, tersimpan rompi anti peluru dan senjata ringan. Mereka adalah bagian dari tim khusus yang siap mengamankan target. Pria gembel itu menyentuh pergelangan tangannya, menekan tombol kecil di balik gelang lusuhnya. Itu sinyal bahwa semua data dan suara yang ia rekam sudah terkirim otomatis ke pusat komando. Operasi tinggal menunggu aba-aba terakhir, eksekusi. Beberapa anak kecil berlari di dekatnya. Salah satunya menatap wajah pria gembel itu dan berkata, "Om, kenapa bajunya kotor banget?" Pria itu tersenyum. "Karena Om sedang menjalankan tugas penting." Anak itu tertawa kecil lalu berlari lagi. Tapi tak lama, sorak-sorai dari arah panggung membuat semua mata tertuju ke tengah ruangan. Pengantin pria berdiri dan mengangkat gelas. "Terima kasih atas kehadiran semua sahabat, keluarga, dan rekan-rekan sesama anggota. Hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk kami." Tepuk tangan pun terdengar. Musik kembali dimainkan. Namun di tengah euforia itu, dua polisi yang tadi menghina pria gembel itu mulai panik. Salah satunya berbisik, "Bro, ini serius. Kayaknya dia nguping semua obrolan kita." "Tenang aja. Dia cuma gembel. Gak bakal ada yang percaya." Namun tepat saat itu, pria gembel berdiri. Ia berjalan perlahan menuju depan ruangan. Para tamu menoleh. Beberapa mencoba menahan, tapi ia tetap melangkah. Pengantin pria mendesis, "Hei, kamu ngapain?" Pria itu mengangkat tangan, lalu berkata dengan suara tenang dan tegas, "Maaf, saya hanya ingin mengembalikan sesuatu yang selama ini kalian rampas. Bukan milik saya, tapi milik orang yang tak bersalah." Ruangan mendadak senyap. Ia melangkah lebih dekat, lalu berkata lantang, "3 bulan lalu, adik saya mengalami kecelakaan tunggal. Tapi sepeda motornya tidak pernah kembali. Ia diperas oleh sekelompok oknum yang mengaku sebagai polisi." Wajah pengantin pria berubah. Ia menatap tajam, tangannya mengepal. Pria gembel itu melanjutkan, "Mereka meminta 2 juta. Tanpa surat resmi, tanpa prosedur. Dan kalian yang berdiri di pelaminan ini adalah bagian dari sindikat itu." Tiba-tiba terdengar suara keras dari pengeras suara. "Seluruh unit masuk. Amankan target." Kode merah. Pintu utama hotel dibuka paksa. Pasukan berseragam hitam dan loreng masuk serentak. Beberapa menyebar ke sisi kanan, sebagian mengepung area pelaminan. Para tamu menjerit. Beberapa mundur dengan panik. Namun pasukan itu bergerak cepat, menahan 3 orang polisi yang jadi target utama. Pengantin wanita jatuh terduduk. "Apa yang terjadi ini? Siapa kamu sebenarnya?" Pria itu menatapnya. Tatapannya tenang namun penuh luka. Ia membuka baju luarnya. Di balik pakaian compang-camping itu, tersemat seragam loreng dan tanda pangkat tinggi. Ia berkata perlahan, "Saya Jenderal Kopassus. Dan hari ini, saya datang bukan untuk mengganggu pernikahanmu, tapi untuk menegakkan keadilan." Ruangan pesta berubah menjadi medan diam yang mencekam. Tidak ada lagi suara tawa,
Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tepuk tangan. Semua tamu menatap ke arah pria yang kini berdiri tegak di tengah ruangan. Baju compang-camping yang sejak tadi menjadi bahan ejekan, telah dibuka dan digantikan dengan seragam loreng satuan Kopassus. Di dadanya, tersemat lencana perwira tinggi. Dan pada bahunya, tanda pangkat jenderal membuat siapapun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pengantin pria yang sebelumnya begitu lantang dan sombong, kini terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dua polisi yang sejak awal menghina pun langsung ditahan oleh pasukan bersenjata. Tangan mereka diborgol di depan para tamu, membuat mereka menunduk dalam rasa malu. Pria itu melangkah perlahan ke depan. Suaranya lantang namun tenang. Saya datang dengan hormat, saya menyusup dengan hina. Semua ini demi adik saya, dan demi puluhan rakyat kecil yang diperas oleh aparat seperti kalian. Ia lalu menoleh ke arah pengantin wanita yang kini duduk di lantai. Air matanya menetes, namun tidak berkata apa-apa. Kau memilih meninggalkanku dulu karena aku miskin. Tapi hari ini, kau menikahi penjahat, dan kau menyaksikan sendiri siapa yang sebenarnya kau buang. Tangis wanita itu pecah. Ia tidak mampu memandang wajah mantan kekasihnya itu. Seorang petugas dari Kopassus yang berdiri di sisi ruangan menyerahkan map hitam berisi dokumen kepada sang jenderal. Ia membuka lembar itu, lalu membacakannya dengan tegas. Bukti rekaman suara, transaksi digital pemerasan, serta pengakuan korban lainnya sudah kami pegang. Semua pelaku akan dibawa ke markas untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum militer dan pidana umum. Beberapa tamu mulai menyingkir ke pinggir ruangan. Banyak dari mereka tidak menyangka pesta pernikahan ini akan berubah menjadi lokasi penangkapan resmi oleh satuan elit. Beberapa merekam diam-diam, namun diminta segera menghentikan oleh pasukan pengaman. Jenderal itu menatap sekeliling. Hari ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang menegakkan apa yang selama ini diinjak. Ia menatap pengantin pria yang kini ditahan. Kau menyalahgunakan seragammu, menodai kehormatan institusi. Pengantin pria hanya tertunduk. Tubuhnya lemas, tak mampu melawan. Semua sudah terlambat. Ia sudah kalah bahkan sebelum menyadarinya. Pasukan Kopassus memberi aba-aba. Para tersangka mulai dibawa keluar. Beberapa tamu membantu menenangkan keluarga yang histeris. Musik pernikahan yang tadinya meriah, kini tinggal gema sunyi yang memalukan. Dan di tengah ruangan, sang jenderal berdiri sebentar, memandangi sisa pesta yang telah runtuh dalam kehinaan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memberi hormat pada para pasukannya. Lalu melangkah keluar dengan tenang, meninggalkan ruangan itu, bersama kebenaran yang telah ia tegakkan. Langit mulai mendung ketika sang jenderal keluar dari aula pesta pernikahan. Angin sore menyapu wajahnya perlahan. Di belakang, suara tangis, jeritan, dan kegaduhan perlahan memudar. Tapi dalam hatinya, badai baru saja reda. Ia berdiri di samping mobil taktis pasukan. Beberapa anggota timnya memberi hormat. Seorang perwira muda melapor. Target utama dan dua pelaku pendukung sudah diamankan. Semua bukti suara, visual, dan pengakuan saksi telah lengkap, Jenderal. Pria itu mengangguk. Bagus. Bawa mereka langsung ke markas. Proses semua sesuai jalur. Jangan ada yang dilindungi. Pasukan segera bergerak. Mobil-mobil operasional melaju meninggalkan lokasi pesta. Beberapa awak media mulai datang, namun diarahkan untuk menjauh dari perimeter oleh petugas pengamanan. Sang jenderal berjalan perlahan menuju trotoar, lalu duduk sebentar di bangku taman kecil depan hotel. Ia membuka botol air mineral dan menatap ke arah jalan raya. Lalu dari saku bajunya, ia mengeluarkan foto kecil. Itu adalah foto dirinya dan adik laki-lakinya, masih remaja, saat mereka naik motor bersama. Wajah polos adiknya dengan senyum lebar kini tergantikan dengan luka batin karena perlakuan tidak adil dari oknum berseragam. Satu ingatan terlintas. Malam itu, adiknya pulang ke rumah dengan baju penuh darah. Bukan karena luka besar, tapi karena tubuhnya terseret tanah usai kecelakaan tunggal. Namun lebih menyakitkan lagi,
adalah ketika ia ditahan dan diminta uang untuk menebus motor yang rusak. Dituduh melanggar aturan yang tak pernah dijelaskan, lalu diperas oleh orang yang seharusnya melindungi. Dan itulah awal semua ini dimulai. Jenderal itu menutup matanya sejenak. Ia tahu, menyamar sebagai gembel ke pesta mantan adalah pilihan yang berat. Ia tahu harga dirinya akan diinjak, bahkan diludahi. Tapi ia lebih memilih diinjak demi melihat keadilan ditegakkan, daripada membiarkan rakyat kecil terus diinjak oleh aparat kotor. Tak lama, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Seorang wanita berdiri, mengenakan kebaya putih yang kini kotor terkena tanah. Ia adalah pengantin wanita tadi. "Kau menyamar hanya untuk ini?" tanyanya lirih. Sang jenderal menoleh. "Aku menyamar, karena orang sepertiku takkan pernah dipercaya oleh orang yang seperti kalian jika aku datang dengan pangkat dan seragam." Wanita itu menunduk. "Aku menyesal telah meninggalkanmu dulu. Aku pikir kau tak punya masa depan." Ia tidak menjawab, hanya menatap ke depan. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan sore. Dunia tetap berjalan, meski luka hati tak mudah ditambal. "Terima kasih, karena menyelamatkanku dari menikahi seorang pemeras," ucap wanita itu lagi, dengan mata berkaca-kaca. Sang jenderal berdiri. "Aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya melakukan tugasku." Ia melangkah pergi. Wanita itu hanya bisa berdiri membisu, menatap punggung pria yang dulu ia buang, kini pergi sebagai pahlawan yang diam-diam menyelamatkan kehormatan. Dan di balik seragam lusuh yang ia kenakan 3 jam lalu, ternyata tersembunyi darah pejuang sejati. Langkah kaki sang jenderal meninggalkan halaman hotel itu terasa berat, namun tegas. Tidak ada dendam, tidak pula ada kebanggaan berlebihan. Yang ada hanya rasa lega, karena kebenaran hari ini telah menemukan jalannya. Mobil pasukan sudah bergerak menuju markas. Jalanan kembali normal. Para tamu undangan pun mulai membubarkan diri dengan wajah lesu dan penuh tanya. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka, pesta pernikahan mewah hari itu berubah menjadi panggung keadilan yang begitu memalukan. Sang jenderal tidak langsung pulang ke markas. Ia justru menumpangi sebuah angkot umum. Ia duduk di pojok belakang, masih mengenakan celana lapangan dan jaket lusuhnya. Ia ingin merasakan kembali hiruk-pikuk rakyat biasa. Dunia yang sering dilupakan oleh mereka yang sibuk mengejar jabatan. Setibanya di sebuah gang sempit, ia turun, menyusuri lorong kecil hingga tiba di sebuah rumah sederhana berwarna krem. Di depan rumah itu, seorang pemuda duduk di kursi roda. Wajahnya cerah saat melihat kakaknya datang. "Bang, gimana?" tanyanya pelan. Sang jenderal mendekat, lalu berlutut di depannya. Ia menepuk bahu adiknya. "Mereka sudah ditangkap. Rekamanmu jadi bagian dari bukti utama. Terima kasih sudah bertahan." Si adik menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku kira, kita gak akan menang lawan mereka, Bang." Sang jenderal tersenyum. "Orang lemah memang sering dianggap remeh. Tapi saat kita berdiri dengan kebenaran, bahkan seragam bisa jadi lumpuh di hadapan kejujuran." Dari balik pintu rumah, sang ibu keluar. Wajahnya penuh haru. Ia memeluk kedua anaknya dengan erat, air mata mengalir di pipinya. Ibu nggak nyangka, semua berakhir seperti ini. Sang jenderal menatap langit. Mendung telah bergeser. Sinar senja perlahan menembus celah awan. Allah tak pernah tidur, Bu. Tak ada yang lebih kuat dari doa orang teraniaya. Hanya butuh waktu dan keberanian untuk memperjuangkannya. Malam itu, mereka makan bersama, dengan nasi sederhana dan ikan goreng. Tapi suasananya jauh lebih hangat dari pesta manapun. Karena malam itu bukan perayaan kekayaan atau kekuasaan, melainkan kemenangan atas ketidakadilan. Jenderal itu kini kembali menjadi kakak, kembali menjadi anak, kembali menjadi manusia biasa. Namun di luar sana, namanya mulai diperbincangkan. Tentang seorang gembel yang masuk ke pesta pernikahan, dihina dan ditertawakan, lalu mengungkap identitasnya sebagai Jenderal Kopassus yang menyelamatkan adiknya dan mengungkap kebusukan oknum polisi. Dan kisah itu akan terus menjadi pelajaran bahwa pakaian tak pernah menentukan nilai seseorang.
Tapi hati, keberanian, dan perjuanganlah yang menentukan siapa dia sesungguhnya.